Selamat pagi untuk anak-anak kelas 6. Semoga semua dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Untuk materinya ada beberapa submateri kaitannya dengan teks, yaitu memahami teks, menggali informasi, menentukan unsur teks, menentukan ide pokok, dan jenis teks. Nah, untuk materi yang lainnya akan kita buat di part berikutnya. Paragraf adalah susunan kalimat yang mengandung satu ide pokok dalam suatu karangan. Kemudian, ide pokok adalah gagasan pokok atau gagasan utama. Pokok persoalannya yang menjadi inti pembahasan sebuah paragraf biasanya terletak di awal atau akhir paragraf. Di dalam soal USBN, biasanya ini sering keluar. Hampir setiap tahunnya selalu keluar kaitannya dengan ide pokok. Kemudian, kalimat utama. Memuat ide pokok atau pokok pikiran, dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Terletak di awal disebut deduktif, terdapat di akhir yaitu induktif, atau di awal dan di akhir deduktif, induktif, atau campuran. Kalimat utama berada di akhir disebut kalimat kesimpulan. Jadi di dalam suatu paragraf itu nanti akan ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utamanya itu satu, nah di kalimat penjelasannya itu adalah menjelaskan si kalimat utama tersebut. Kemudian selanjutnya adalah menggali informasi tersurat teks. Kita garis bawahi di sini adalah tersurat. Yang namanya tersurat pasti terdapat pada teks dan bentuk informasi nyata-nyata atau benar nyata tertulis dalam teks. Memang ada di dalam teks. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menggali informasi tersebut. Kita dapat mengajukan pertanyaan, apa, siapa, kapan, di mana, berapa, bagaimana, mengapa. Yang kita tahu fungsinya. Di kelas sebelumnya kalian sudah pernah belajar materi ini. Kegunaan dari kata tanya tersebut sudah ada plottingannya. Di sini saya cuma ingin mengulas sebentar saja. Apa itu digunakan untuk menanyakan benda. Kemudian siapa itu untuk menanyakan orang atau yang diorangkan, semisal lembaga atau mungkin yang lainnya, organisasi ataupun yang lainnya. Kemudian kapan untuk menanyakan waktu, di mana menanyakan tempat, berapa menanyakan jumlah, bagaimana menanyakan cara atau suatu keadaan, kemudian mengapa untuk menanyakan sebab. Biasanya kalau soal mengapa itu nanti jawabannya karena bla 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 dan seterusnya. Oke, itu untuk menggali informasi tersurat ya. Jadi informasi tersurat teks itu benar ada di dalam teks. Memang benar-benar tertulis di dalam teks. Kita dapat menggalinya menggunakan pertanyaan yang tersebut di atas tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah menggali informasi tersirat teks. Kalau lawannya tersurat berarti tersirat. Kalau tersirat otomatis tidak tertulis dalam teks. Tetapi informasi tersebut dapat ditemukan di dalam teks tersebut. Jadi meskipun tidak tertulis atau tersirat, teks tersebut, informasi tersebut itu bisa kita temukan terkandung di dalam teks. Nah, untuk yang selanjutnya contoh di sini ada kalimat seperti ini. Rumah sakit Sarjito buka 24 jam. Kalimatnya kan hanya seperti itu ya, menginformasikan bahwa rumah sakit Sarjito itu bukanya 24 jam. Nah, kita dapat mencari informasi tersirat teks tersebut, yaitu dalam teks tersebut bahwa rumah sakit itu pada pukul 2 dini hari juga buka menerima pasien. Jadi ini kan kata-kata bahwa rumah sakit itu pada pukul 2 dini hari itu kan tidak ada di dalam kalimat di atas ya. Tapi kita dapat menyimpulkan itu, kita dapat mencari informasi itu dari penjabaran kalimat buka 24 jam. Nah, kemudian untuk menanyakan
atau menentukan pernyataan sesuai isi teks. Dapat berupa informasi yang disampaikan penulis. Cara menentukannya yaitu dengan memahami semua informasi dalam paragraf. Ini jelas ya, jadi ada di dalam teks itu yang harus kita cari informasi pernyataannya yang disampaikan oleh penulis. Nah, kita mau tidak mau memang harus memahami semua informasi yang terkandung di dalam paragraf tersebut. Letaknya sekarang kita melihat kalau itu ditinjau dari isinya, mengidentifikasi jenis teks. Yang pertama itu ada argumentasi, kemudian deskripsi, eksposisi, persuasi, narasi. Kita kupas dari yang pertama dulu. Argumentasi itu biar kita mudah mengingatnya, itu adalah pendapat disertai alasan. Jadi suatu argumentasi dapat dikategorikan berupa argumentasi yang benar itu juga disertai alasan. Kita tidak bisa memberikan suatu argumentasi atau memberikan opini tanpa ada alasan yang jelas atau alasan yang mendasarinya. Kalau tidak ada alasan atau tidak ada dasarnya, berarti itu bukan argumentasi, hanya asal bicara atau hanya asal mengungkapkan. Nah, argumentasi ini adalah paragraf yang berisi ide atau gagasan dengan bukti-bukti yang kuat. Itu tadi ya, jadi ada alasan, ada bukti-bukti yang kuat, dan alasan yang mendukung untuk meyakinkan pembaca dengan isinya yang mengemukakan suatu pendapat yang diyakini. Jadi benar harus ada gagasan dengan bukti-bukti yang kuat. Tanpa itu, tanpa ada alasan dan bukti-bukti yang kuat, itu belum dikategorikan sebagai argumentasi. Nah, paragraf yang berisi alasan untuk memperkuat dan menolak suatu pendapat atau gagasan menggunakan data sebagai pembuktian atau pesan. Jadi, bukti-bukti yang kuat itu bisa berupa data. Jadi, semisal pendapat itu kan bisa berupa sanggahan ya. Nah, kalau orang mau menyanggah ya berarti harus punya alasan. Punya pendapat juga harus ada alasan. Itu dinamakan argumentasi. Ini mudah sekali untuk mengidentifikasinya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah deskripsi. Kita ingat-ingat di situ saya kasih keywordnya untuk kalian, gambaran pengamatan. Paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri yang digambarkan itu. Paragraf ini menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas. Jadi maksud dari kalimat deskripsi ini tuh kita sebagai pembaca itu seolah-olah merasakan atau seolah-olah tuh melihat apa yang disampaikan oleh pembaca. Paragraf yang berisi penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, paragraf tersebut menggambarkan suatu objek, karakteristik, keadaan sifat. Nah, jadi lebih detail, secara jelas dan terperinci atau secara detail. Kemudian menggambarkan objek, karakteristik, dan keadaan sifat itu juga secara gamblang, secara terbuka. Seolah-olah pembaca itu melihat sendiri apa yang digambarkan oleh si penulis. Nah, itu untuk deskripsi. Kemudian untuk eksposisi. Sebelumnya mengapa ini saya benar-benar saya tegaskan, saya cari ringkasannya, karena untuk jenis teks, baik itu yang ditinjau dari isinya maupun letaknya yang induktif-deduktif tadi, itu selalu keluar di dalam soal USBN. Nah, mau tidak mau ya kita tetap harus memahami konsep ini supaya ketika kita menghadapi soal kaitannya dengan mengidentifikasi jenis teks tidak ada kesulitan. Kita sudah tahu, oh ini yang dikategorikan sebagai argumentasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, ataupun narasi. Kita lanjut ya untuk yang nomor 3, eksposisi. Di situ keywordnya saya tuliskan adalah pemaparan dengan penjelasan. Hampir sama ya Bu dengan deskripsi. Oke, ada perbedaannya. Kita lihat ya.
Pengertiannya adalah paragraf yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Paragraf eksposisi juga berisi petunjuk atau membuat sesuatu. Ada perbedaannya. Kalau yang deskripsi tadi itu benar-benar pembaca itu seolah-olah merasa melihat sendiri apa yang digambarkan oleh penulis. Tapi kalau di eksposisi ini tuh ya dipaparkan disertai dengan penjelasan juga, memaparkan sejumlah pengetahuan dan informasi. Nah, tapi tujuannya itu adalah untuk pembaca ini mendapatkan informasi yang jelas, sejelas-jelasnya. Kemudian paragraf eksposisi ini juga selain memaparkan dengan penjelasan, berisi juga pemaparan dengan penjelasan atau pengetahuan untuk memberikan informasi yang jelas-jelasnya tadi ya. Jadi paragraf eksposisi ini berisi petunjuk atau membuat sesuatu. Biasanya kan cara membuat ini atau cara atau tutorial membuat ini, itu adalah eksposisi. Jadi secara sistematis. Oke, kita lanjut 4. Paragraf persuasi atau ajakan. Dan kalau kita mendengar kata ajakan, berarti ada unsur menghimbau, ada unsur mempengaruhi, ya kan? Nah, kita lihat pengertiannya. Paragraf yang bertujuan meyakinkan, mempengaruhi, menghimbau, atau membujuk pembaca sehingga pembaca tergiur atau terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Nah, berarti salah satu contohnya itu kalau kita realkan di dalam kalimat itu bisa berupa iklan. Kalau iklan itu kan tujuannya adalah untuk mempengaruhi pembaca agar tertarik atau mengikuti keinginan penulis. Jadi ingat-ingat ya, persuasif itu keywordnya adalah ajakan, diajak, mengajak, menghimbau. Nah, itu. Paragraf yang berisi ajakan yang disertai alasan yang meyakinkan sehingga pembaca akan melakukan hal yang dimaksud. Jadi kalau orang mau mengajak atau menghimbau itu juga harus ada landasan atau ada unsur yang kuat, alasan yang kuat. Kemudian yang terakhir nomor 5 yaitu paragraf narasi. Keywordnya adalah pemaparan kronologis atau cerita. Pengertiannya, paragraf yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian itu. Dalam paragraf narasi akan ditemukan 3 unsur utama sebagai bahannya, yaitu adanya tokoh, kejadian, latar tempat maupun waktu ataupun suasana. Nah, perwatakan di sini yang dimaksud tokoh-tokoh ya. Jadi biasanya ini kita disuguhkan suatu cerita, kemudian nanti ada latar, ada tokoh, kemudian ada alur dan seterusnya. Itu berarti dikategorikan sebagai paragraf narasi. Perbedaannya dengan yang paragraf deskripsi tadi itu, kalau yang ini, yang narasi ini benar-benar kita itu seolah-olah mengalami sendiri gitu, ikut merasakan, pokoknya ikut mengalami kejadian itu, mengalami kejadian seperti yang penulis maksudkan. Nah, gitu. Jadi paragraf narasi itu biasanya berupa cerita, kronologi suatu cerita. Ada tokoh, keywordnya ya, pokoknya kalau kalian menemukan teks, kemudian ada tokoh, kejadian, latar, tempat, waktu, suasana, dan seterusnya, itu kategorinya narasi. Nah, itu tadi anak-anak paragraf atau teks yang ditinjau dari isinya. Ada 5 ya. 5 paragraf ini biasanya sering keluar di dalam USBN. Nah, untuk materi bahasa Indonesia saya cukupkan sekian. Untuk materi yang berikutnya, penjabaran yang lebih detail, insya Allah akan kita sambung di video yang lain atau pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Cukup sekian. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.